Kalau kalian anggap season 3 sadis, dan kalau kalian bilang Archer kasihan, lalu kalau kalian bilang Aang sejahat hanya gara-gara itu, maka bersiaplah dengan kejutan di season 4 nanti. Perhatian, video ini bakalan jadi spoiler parah buat kalian yang gak baca novel, dan kalau tidak mau kena spoiler, mending minggir. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal bahas profil dari salah satu karakter paling ditunggu di season 4 nanti, yaitu Holy Queen Kalka Besares. Holy Queen atau Holy King adalah posisi tertinggi dalam pemerintahan di Roble Holy Kingdom. Sepanjang sejarah, biasanya yang akan menjadi pemimpin Holy Kingdom adalah laki-laki dan otomatis akan menjadi Holy King. Namun untuk pertama kalinya, Kalka Besares naik menjadi pemimpin dan mendapatkan gelar Holy Queen tanpa diprotes sama sekali. Kalka memiliki kecantikan yang luar biasa. Saking cantiknya dia, orang-orang menyebut dia sebagai Treasure of Roble. Dengan wajah yang sangat bermartabat sekaligus senyum yang sangat lembut, dia pun sering dianggap sebagai seorang saint. Kalka juga adalah seorang Divine Magic Caster yang hebat. Dia dianggap jenius karena mampu menggunakan sihir tier 4 ketika masih berumur 15 tahun. Dengan rekomendasi dari pihak Quill dan Holy King sebelumnya, Kalka bisa naik menjadi Holy Queen tanpa hambatan sama sekali. Kalau dari sifat, Kalka adalah salah satu karakter paling baik di sepanjang cerita Overlord. Dalam tweetnya, Maruyama mengatakan kalau Kalka memiliki nilai karma yang sangat tinggi. Di volume 12 chapter 1, kita diberitahu kalau Custodio bersaudara sangat membenci Sorcerer King. Namun sebaliknya, sebagai sesama pemimpin, Kalka malah memaklumi tindakan yang Sorcerer King ambil. Bahkan dia menegur Custodio bersaudara dan berkata kalau menjelekkan seseorang yang tidak pernah kalian lihat adalah tindakan yang kasar. Kalka memiliki mimpi untuk bisa menjadi pemimpin yang menolong rakyat kecil dan membangun negeri di mana tidak ada lagi orang yang akan bersedih. Karena mimpi inilah, Remedios sangat mengagumi Kalka. Bukan cuma Remedios, bahkan seluruh paladin yang melayani Holy Kingdom sangat mencintai sosok Kalka hingga pada tahap mereka semua sangat terpukul dengan kematian Holy Queen yang sangat tragis. Kalau berdasarkan perkataan Remedios, bahkan Kalka akan sangat senang hati untuk menolong para demi-human yang kesulitan. Padahal berdasarkan ideologi, Holy Kingdom harusnya memusuhi para demi-human. Neya pun bercerita, ketika dia pertama kali melihat dan berada sangat dekat dengan Holy Queen, bukannya Neya yang menyapa duluan, namun malah Holy Queen yang menyapa Neya terlebih dahulu. Di sini Neya pun langsung sadar kalau Holy Queen adalah sosok yang sangat luar biasa dan bisa dianggap sebagai makhluk yang sempurna. Saking baiknya dia, hal ini yang membuat Jerknif membenci Kalka. Dikatakan dalam Author Toph volume 12, Jerknif sangat kesal karena Kalka memiliki semua bakat yang dibutuhkan untuk menjadi ratu. Tapi dia tidak mampu melakukan hal yang paling penting, yaitu politik, karena tidak ingin menggunakan cara yang kotor. Di sini Maruyama juga membuat sebuah urutan berdasarkan kemampuan sebagai seorang pemimpin, yang mana peringkat 1 adalah Raynor dan peringkat 2 adalah Jerknif. Sedangkan Kalka sendiri berada di urutan ke-7, dan di urutan terakhir adalah Suzuki Satoru atau Ainz. Maruyama mengatakan kalau saja Kalka mau menggunakan cara kotor dan memanfaatkan semua bakat yang dia punya, maka peringkatnya bisa naik yaitu di atasnya Zanak, yaitu di peringkat ke-4. Kalau berdasarkan kekuatan, tidak banyak yang diceritakan selain bakatnya sebagai seorang Divine Magic Caster tier 4 dan mampu memanggil banyak angel, salah satunya adalah angel bernama Principality Peace. Dia selalu dikawal oleh dua orang yang sangat berbakat, yaitu Remedios Custodio, salah satu paladin terkuat di seluruh benua, bahkan melebihi Gazef, dan juga Queralt Custodio, seorang Magic Caster jenius yang mampu menggunakan sihir tier 5. Nah, itu tadi adalah semua informasi mengenai Kalka Besares, sang Holy Queen dari Roble Holy Kingdom. Sekarang saya bakal nyeritain sedikit kronologis mengenai nasib Kalka Besares di Light Novel Overlord. Kalka hanya muncul secara sadar di chapter 1 volume 12, itu pun cuma setengah dari chapter 1. Ketika kita baru saja diceritakan sedikit mengenai backstory karakter Kalka Besares dan Custodio bersaudara, mereka langsung kedatangan iblis yang mengaku sebagai Jaldabaoth dan membawa banyak pasukan demi-human untuk mengamuk di dalam kota. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Di sini Kalka ingin mencoba bernegosiasi dengan Jaldabaoth, tapi percobaan itu ditolak karena Jaldabaoth sudah merasa cukup hanya dengan mengetahui identitas Kalka. Merasa sudah waktunya untuk serius, Jaldabaoth kemudian berubah wujud menjadi monster besar dengan sayap dan tanduk yang seluruh tubuhnya dikelilingi api. Pertarungan pun berlanjut dan ketika Remedios terlalu jauh dari Kalka, Jaldabaoth langsung menggunakan Greater Teleportation untuk berpindah. Remedios langsung sadar kalau Kalka dalam bahaya dan ketika dia berbalik, Jaldabaoth sudah berdiri di sana sambil memegang kakinya Kalka. Dengan tangannya yang berapi, membuat armor yang Kalka gunakan menjadi panas dan terdengar suara seperti daging yang dimasak. Lalu dari arah helmnya terdengar suara teriakan yang sangat kesakitan. Nah, disinilah momen ikonik terjadi.
Jaldabot yang sedang memegang tubuh Kalka berkata, "Sungguh senjata yang bagus." Di sini Remedios mengira kalau Jaldabot memuji Holy Sword yang dia pegang. Tapi ketika Jaldabot mulai mengayunkan tangannya yang masih memegang Kalka, Remedios mulai menyadari maksud perkataan itu. Terdengar dengan jelas suara tulang remuk dan rintihan kesakitan yang tak tertahankan. Hasilnya, lutut Kalka pun terlepas dari posisinya dan membuat pergerakan tubuh Kalka menjadi fleksibel. Meskipun begitu, Kalka masih hidup dan berusaha keras untuk lepas dari genggaman Jaldabot. Jaldabot yang kesal kemudian membanting tubuh Kalka dengan kepala yang menghantam tanah terlebih dahulu, hingga akhirnya Kalka tidak lagi bisa bergerak. Setelah dibanting, helm yang Kalka gunakan pun terlepas, lalu terlihat dengan jelas wajah yang penuh darah serta hidung yang sekarang sudah rata. Dengan ini, semua paladin bingung mau berbuat apa. Tidak ada sama sekali dari mereka yang berani melawan balik karena Jaldabot menggunakan tubuh Holy Queen sebagai senjata. Hasilnya, mereka terpaksa mundur dan harus kabur dari sana. Singkat cerita, setelah mendapatkan bantuan dari Sorcerer King untuk merebut kembali Holy Kingdom, Jaldabot muncul kembali dan di sini kita diberitahu kalau dia masih memegang tubuhnya Kalka. Dikatakan kalau sekarang tubuhnya Kalka hanya tinggal setengahnya saja, di mana di bagian atas tubuh itu sudah hilang entah kemana karena terlalu sering diayun oleh Jaldabot. Nah, dengan ini Kalka dipastikan sudah mati. Di bagian Outer Taf volume 12, Mariyama menuliskan kalau nama Kalka ditulis sebagai Kalka dan disebut sebagai senjata tumpul. Dari sini kita bisa tahu kalau Mariyama memang sengaja ngeluarin karakter Kalka hanya untuk dijadikan senjata doang. Makanya seperti yang saya bilang tadi, Kalka hanya muncul secara sadar di chapter 1 saja. Itu pun cuma setengahnya, selebihnya dia sudah tidak sadarkan diri dan diperlakukan sebagai senjata. Cukup banyak yang bertanya sih, akan seperti apa scene pedang Holy Queen di versi animenya nanti. Kalau menurut gua, scene ini bakalan tetap ada namun dengan pemotongan detail yang cukup banyak. Mari kita pakai scene Shap Niggurath di season 3 sebagai patokan. Kalau di novel, pembantaian yang dilakukan Shap Niggurath terasa kejam dengan banyaknya darah berlumuran di mana-mana dan pengulangan kata splat berkali-kali sehingga memberikan kesan ada banyak orang yang hancur akibat terinjak. Tapi di versi anime, scene lebih berfokus ke tubuhnya Shap Niggurath, sedangkan adegan pembantaiannya tidak begitu terlihat karena unsur gore-nya dihilangkan. Jadi saya rasa, kita akan diperlihatkan scene Jaldabot yang membanting dan mengayunkan tubuhnya Kalka. Namun frame akan lebih berfokus memperlihatkan tubuhnya Jaldabot yang sedang membanting sesuatu. Sedangkan Kalka akan diperlihatkan ketika dia mencoba melawan dan di saat helmnya terlepas. Lalu untuk scene di mana tubuhnya Kalka tinggal setengah, saya rasa itu bakal kena sensor cahaya hitam dan hanya akan memperlihatkan kaki Kalka yang sudah patah. Karena kalau kita lihat di season 2, ketika aura menghantam kakinya Hilma, terlihat kalau kaki patahnya Hilma tidak disensor. Oke, itu tadi adalah semua informasi mengenai Kalka Besares, serta sedikit prediksi gua untuk season 4 nanti, dan cerita singkat tentang Jaldabot yang mendapatkan pedang. Nggak usah nanya season 4 kapan, karena saya nggak tahu. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari 000111U. Jessica Chandra atau Jessica Tamara. Jujur, gua nggak tahu ini dua orang siapa, dan setelah gua google ternyata anggota JKT48. Nah, kalau disuruh milih doang, ya kayaknya Jessica aja lah. Ada dari penyawer setia kita, Dir. Lanjut bang, lanjut. Ada dari Tadi, apa betul kalau pop mie ditaruh freezer jadi pop ice? Sekalian aja, pop mie ditaruh di mata jadi pop eye, pop mie ditanam di ladang jadi popcorn, dan pop mie kalau berkembang biak jadi populasi. Ada dari yang pengen nanya, bang mau nanya aja ya, kalau masuk ke dalam, kalau keluar apa? Ke sana? Sana lu keluar. Ada dari Prince69, halo Min, gue pendatang baru, channel lu bagus. Saran, kalau bisa tambahin subtitle English, biar yang nonton bukan cuma orang Indonesia doang. Pertama, gua aminkan dulu, semoga aja bisa gua nambah subtitle Inggris. Dan kedua, gua udah coba buat subtitle Indonesia, dan setelah beberapa video, gua nyerah. Ada dari siapa? Maaf bang baru donate, bro. Lu gak usah minta maaf, harusnya gua yang terima kasih. Ada dari Honoris Deus, ditunggu pembahasan Yojo Senki dan isekai lainnya bang. Iya, selamat menunggu. Ada dari Little Evil tanya, bang, kalau mau baca light novel Yojo Senki setelah movie-nya ada di volume berapa ya? Gua nggak tahu, tapi kalau nggak salah, gua kayaknya pernah nemu ada yang bilang kalau movie mengambil cerita di pertengahan volume 5. Kayaknya. Itu pun saran gua baca aja dari awal, karena Yojo Senki versi anime dan novel udah kayak dua franchise yang berbeda. Ada dari Hiro, hai bang, halo. Dan terakhir dari Kurotenosu yang selalu setia, gue donasi biar muncul di video baru doang, mantap, lanjutkan.
Makasih semua yang sudah setia donasi, jangan bosan-bosan, dan bye!